Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CSC Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom, mari bersama melihat news gereja. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati. Kami dengar hari ini, buat telinga kami mendengar seperti murid. Kami minta roh pengertian, membuat kami menangkap yang dari Engkau. Bahkan kami minta Roh Kudus juga mencelikkan mata roh setiap kami, untuk kami benar-benar hidup lebih berjaga-jaga. Tuhan, mampukan kami mendengar yang dari Tuhan. Setiap kami yang ada dalam gedung ini, tingkat pengertian kami berbeza Tuhan. Kami minta roh yang lemah lembut, untuk kami menangkap rema yang dari Engkau. Karena kami tahu kami hidup di akhir zaman. Urapi hambamu juga Tuhan yang akan menerjemahkan. Urapi semua kami. Kuasai tempat ini dengan hadirat Tuhan. Kuasai tempat ini dengan hadirat-Mu Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siapkan pujian hati kami Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Dan kami kembalikan segala pujian dan hormat bagi Raja di atas segala raja. Engkau Yesus yang sudah mati buat kami, berkorban untuk kami. Dan Engkau Yesus yang sedang menunggu kami Tuhan, untuk kami akan menyongsong kedatangan-Mu kelak. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar saudara hari ini? Saudara diberkati Tuhan, amin. Anda yang diberkati Tuhan, katakan high five kanan kiri. Katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, amin. Ya, kini saatnya kita sangat bersyukur ya, Reverend Edwin Marsden sebagai penasihat gereja kita ada bersama dengan kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan, beliau dalam beberapa masa kurang sehat, tapi puji Tuhan beliau hadir hari ini karena kita percaya ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan buat kita. Anda siap mau diberkati Tuhan? Amen. Katakan semangat dulu, amin. Yes, mari ambil kursi yang di depan dan kita song-song hambanya Reverend Edwin Marsden. God bless you. Oh, thank you. Praise God. Puji Tuhan, saudara. It's a joy
to come here to worship with all of you. I think twice I postponed. Ya, sebuah sukacita jikalau hari ini saya berkesempatan datang bersama dan memuji bersama dengan saudara, karena 2 kali saya tertunda datang melayani di tempat ini. You know, when you worship God, you invite the presence of God, and there is no better place to be than in the presence of God. Ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, itu sungguh luar biasa. Tidak ada tempat yang terbaik, yaitu tempat di mana hadirat Tuhan ada di tengah kita. Amen. Amin. Today, I'm going to share from Matthew chapter 24. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah pesan firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-24. Right? Shall we read from Matthew chapter 24 from verse 3? Kita akan baca Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-24 mulai ayat yang ketiga. Go ahead. Mari kita akan baca bersama-sama. Saudara buka Alkitab saudara, ikuti pembacaan yang saya akan baca hari ini. Matius 24 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun Up to verse 14. Oke, sampai ayat 14 ya. Sekarang saya baca lanjutkan ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Praise God. Shall we pray? Mari kita berdoa. Lord, we just thank you for your word, and I pray, O Lord, that your word will come alive and minister to each one of us, that you'll prepare our hearts to receive your word. Yes. In Jesus' name. Amen. Praise God. Jesus' disciples came to Jesus and asked him, when will you come back again? Saudara, hari itu murid-murid Yesus datang bertanya kepada Yesus, bilakah engkau akan datang kembali? And Jesus said, you will hear of wars and rumors of wars. Dan hari itu Yesus berkata, engkau akan mendengar banyak peperangan, deru perang. Kingdom against kingdom, nations against nations. Kerajaan akan berperang kepada kerajaan, bangsa akan berperang dengan bangsa. This earthquake and pestilences, famines. Maka akan datang juga gempa bumi dan bencana. And that is the beginning of birth pain. Tapi itu hanya permulaan dari penderitaan. The time is near. Waktunya sangat dekat. And this is the beginning of birth pains. Dan ini adalah penderitaan yang mula. And this is what we are seeing today all over the world. Dan ini yang sedang kita lihat saudara di seluruh bangsa-bangsa. What Jesus spoke about 2,000 years ago is coming alive today. Apa yang dulu Yesus katakan 2000 tahun yang lalu, hari ini sedang terjadi. The Bible is unfolding before us. Firman Tuhan sedang digenapi. And Jesus said it's the beginning of birth pains. Dan Yesus berkata itu hanya baru awal penderitaan. The earthquake in Turkey.
Sebuah gempa bumi di Turki, where hundreds of thousands of people were affected. ratusan ribu orang terkena bencana itu. There was a rich man who had 14 businesses and apartment blocks. Hari itu ada 40 ribu cukup banyak orang kaya yang punya apartemen. Everything was lost within a day. Tetapi semua itu hilang, habis dalam satu And hari. he had to go and depend on people for food. Dan mereka akhirnya meminta-minta makanan kepada orang And there lain. are many people without homes and without food. Cukup banyak orang tidak ada makanan, tidak ada rumah tempat tinggal. How would you feel that in one moment everything that you worked for has been gone? Bagaimana perasaan saudara ketika dalam satu hari atau satu masa saja semua bisa We habis? will all be emotionally affected and depressed. Cukup banyak orang yang terkena dalam depresi, tekanan, dan emosi. The floods all over the world. Banjir di mana-mana di seluruh It dunia. is not the water rising, but the water gushing. Bukan hanya air yang bangkit atau keluar, tetapi air itu semerata tempat. Cars and homes been just taken away. Cukup banyak kereta-kereta dan rumah habis. Today, as I speak now, it's happening in Dubai. Hari ini di saat saya hari ini berbicara kepada saudara, ada sesuatu sedang terjadi di Dubai. Last week, it was in Saudi Arabia. Dalam beberapa minggu yang lalu terjadi di Saudi Arabia. What Jesus spoke 2,000 years is happening more frequently and with intensity. Semakin di mana 2000 tahun yang lalu Yesus berbicara, tetapi hari ini semakin firman Tuhan terjadi sangat digenapi. The persecution of Christians all over the world. Penganiayaan Kristen di seluruh bangsa-bangsa, seluruh dunia. The rise of the transgender and the woke generation. Adanya yang namanya LGBT di mana-mana. In Australia, Di Australia, there was this big church and they do not want to marry LGBTQ. di salah satu gereja yang ada di Australia itu ada gereja besar tidak mau menikahkan LGBT. And the government warned them. Dan pemerintah memberikan amaran. They still stood by the word of God. Tapi gereja ini masih tetap mau mengikuti kebenaran dari firman Tuhan. And the government came, took down the cross from the big church and closed down the church. Tetapi pemerintah hari itu datang dan mengambil slogan salib dan menutup gereja itu. Churches are being forced to compromise with the standards of this world. Gereja-gereja sedang dipaksa untuk kompromi dengan dosa-dosa yang ada di dunia. And if you don't compromise, you are persecuted. Dan ketika engkau tidak kompromi dengan dunia, engkau akan dianiaya. In India, in Manipur, where Christian homes were all burned, churches were burned. Di India khususnya saudara, gereja-gereja di rumah itu banyak sekali dibakar. In Pakistan, in many other countries, Christians are being persecuted all because they are Christians. Di Pakistan dan di beberapa tempat mereka mengalami penganiayaan karena iman mereka. Today in America, Hari ini di Amerika, children who are below 12 years old are being asked, do you want to be a girl, do you want to be a boy? And they take you and they operate you without the parents' knowledge. hari ini di Amerika, anak-anak di bawah umur 12 tahun itu ditanya, kamu mau jantina atau jenis kelamin apa? Kalau mereka memilih yang berbeda dengan jenis kelaminnya, mereka mengizinkan untuk operasi jenis kelamin. They are telling the children, you cannot call your parents father and mother, you got to call them guardian. Dan mereka tidak perlu memanggil bapak ibu mereka ayah atau ibu, tetapi hanya panggil saja penjaga. They are taking the children away from the parents and brainwashing them. Mereka mengambil anak-anak dan mencuci otak mereka. And the parents have got to go to court to fight the case, to take ownership of their children. Dan mereka atau orang tua di sana, banyak mereka harus naik mahkamah untuk ambil alih hak untuk menjaga anak-anak mereka sendiri. These are all happening today. Dan hal ini terjadi hari ini, saudara. Promoted by the governments, socialists, promoted by the socialist government, Hollywood, and many youngsters are being brainwashed. Cukup banyak promosi-promosi dari entertainment Hollywood
ya, untuk mereka mengambil take over, mengambil alih orang-orang muda pada hari-hari ini. Maybe I can just play a short video for you to see, but you want to see more, you just go to YouTube and say disasters in 2023 and you can see more. But I will just show you some. Hari ini saya mau saudara melihat video singkat, tetapi Anda juga boleh buka di YouTube, Anda boleh menuliskan yaitu bencana atau apa yang terjadi di tahun 2023. Mari kita perhatikan video ini. Australia is on fire, and it's bigger than you think. 12.35 million acres of land have been burnt by bushfires so far. That's almost twice the size of Belgium. 2023 has been declared the worst year ever for wildfires in Canada, and there's still 6 months to go. According to the Canadian Interagency Forest Fire Centre, more than 76,000 square kilometres of land has burned since January the 1st. That exceeds the previous record set in 1989. And our team inside Libya, making its way to the hardest hit region there after the deadly and catastrophic flooding. Tonight, bodies still washing ashore and what they've had to do with so many victims in the rubble. Here's our chief foreign correspondent, Ian Pannell. Today, we travel to the heart of the Libyan flooding disaster, the city of Derna. Scenes of staggering devastation after record rainfall caused two dams that hadn't been maintained in years to break, sending a ferocious wall of water more than 20 feet high surging through this city. Scenes of devastation in Europe on a scale we are only just beginning to understand. As bridges, homes, even swaths of villages vanished. No, not in a beleaguered developing nation, but across Europe's economic powerhouses. After days of swelling rivers, now swelling death tolls. Good evening. It happened late at night when most people were asleep. There was no warning. And it was absolutely horrific in its power. This is a moment of 6.8 magnitude earthquake rocked Morocco. You can see people fleeing into an alley only for debris to then start tumbling down. Death toll already stands at over 2,000 people. And as we get new images in of the destruction, it's clear that number is only going to rise. In southern Turkey, buildings crumble like sand. Obliterated by some of the worst earthquakes in a century. The number trapped beneath the rubble is unknown. A second 7.6 quake rocked the center of the country, making the rescue efforts even more dangerous. It's eye-popping video, a team of brazen shoplifters furiously tossing all these stolen items into getaway cars. You've seen the videos of brazen smash and grabs at many different retailers across the country, and federal authorities are now sounding the alarm about coordinated robberies like these. We've had from Compton a mob of about 100 people going wild at a gas station, and you're looking at some of the video there, but the numbers quickly grow. There you go. You're looking at it there, stealing thousands of dollars in merch while It feels amazing to be around people who are all fighting for the same thing. And I know parents have had enough of the trans agenda taking over the lives of their kids. From beauty pageants to story time to the sporting arena, children of all ages are having their education and opportunities infiltrated by trans ideology,
which is making everyday parents very angry. And gone are the days of parents being too scared to speak up for fear of cancellation. Now they've had enough and they're making their voices heard. Praise God. This is just a little of what is happening. And kingdom against kingdom, you see the wars in Israel, you can see the wars in many African countries, Armenia and Azerbaijan, and these are the beginning of birth pains. Ini hanyalah sebagian yang kita lihat dari beberapa yang terjadi kerusakan di dunia. Kita juga hari-hari ini tahu adanya peperangan di Israel dengan Hamas. And in verse 25, Jesus said, "See, I have told you ahead of time." Khususnya di ayat ini dikatakan bahwa ayat 25, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. And in verse 42, he said, "Therefore keep watch." Dan ayat 42 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. And in verse 44, he said, "So you also must be ready, because the Son of Man will come in an hour you don't expect him." Ayat 44 ditegaskan lagi, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. And in Mark chapter 13 verse 33, he says, "Be on guard, be alert, you do not know what time he will come." Markus 13 ayat 30 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu harus berjaga-jaga karena kamu tidak tahu hari dan saatnya. And in verse 36 it says, "If he comes suddenly, do not let him find you sleeping. What I say to you, I say to everyone." Markus 13 ayat yang ke-36 dan 37 diingatkan juga, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. So Jesus is warning us. Jadi Yesus sebetulnya sudah mengingatkan buat kita. Be prepared. Berjaga-jagalah. Because he will come like a thief in the night. Karena dia akan datang seperti pencuri di tengah malam. Don't let him find you being careless with your life. Jangan sampai saudara tidak peduli dengan hidupmu. When you see these signs, he says, keep watch and be prepared. Ketika semua ini terjadi, Tuhan sudah mengingatkan, perhatikan dan berjaga-jagalah. Immediately after Jesus said that, in Matthew chapter 25, khususnya setelah dia berkata seperti itu, di dalam kitab Matius, he spoke about the 10 virgins. Matius pasal yang sebelumnya dikatakan mengenai 10 gadis-gadis. And all these 10 virgins started off together, all had oil in their lamps. Hari itu 10 gadis semuanya sudah mempersiapkan di dalam tangan mereka, yaitu apa? Buli-buli. But only 5 virgins brought extra oil to prepare themselves for this long journey. Tetapi hanya 5 gadis yang bijak saja yang menyediakan persediaan minyak di dalam buli-buli untuk kedatangan The mempelai. 5 foolish virgins, they didn't prepare themselves. Tetapi 5 gadis yang bodoh tidak menyiapkan dirinya. Today, Jesus is asking us to prepare ourselves for this life's journey. Hari ini Tuhan mau berkata buat kita, saudara persiapkan dirimu untuk sebuah perjalanan. And how do we prepare ourselves for this life's journey? Jadi bagaimana kita bisa menyediakan hidup kita dalam sebuah perjalanan ini? Reading the Bible and praying every day. Baca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Christianity is a relationship with a loving and a living God. Kekristenan adalah sebuah hubungan kita, sebuah hubungan kasih dengan Tuhan. And how we build this relationship?
Jadi bagaimana kita membangun hubungan ini? Is praying and reading the Bible. Dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. And so much more now we have to pray and build our relationship because He is coming soon. Apalagi hari-hari ini kita harus membangun hubungan lebih lagi sebab kedatangannya sungguh sangat We segera. just saw the Bible is unfolding before us. Saudara, firman Tuhan sedang digenapi. We do not want to be left behind. Kita tidak mau tertinggal di And when belakang. the bridegroom came, Dan ketika ada mempelai itu datang, the five virgins asked the five foolish virgins asked the five virgins to give them some oil. ternyata ketika perumpamaan itu mempelai itu datang, 5 gadis yang bodoh, dia meminta minyak kepada 5 gadis yang bijaksana. But the five wise virgins said, it's not enough for both of us, you go and buy. Tetapi 5 gadis yang bijak berkata, itu tidak akan cukup untuk engkau dan saya. Engkau harus pergi dan membelinya di luar. And by the time the five virgins went to buy oil and come back, the doors were closed. Tapi ternyata saudara, ketika 5 gadis yang bodoh baru balik dia beli minyak, tapi pintunya sudah ditutup. And they banged the door, said, Lord, Lord, let us in. And he says, I do not know you. Dan 5 gadis yang bodoh terus mengetuk pintu dan terus mengetuk pintu, tetapi ada suara berkata, aku tidak kenal kamu. When the time comes, we cannot depend on our parents or our pastor to go to heaven. Ketika ada waktu itu datang saudara, kita tidak bisa hidup bergantung kepada orang tua atau kepada pastor saudara. We got to have enough oil burning in our lives. Kita pribadi lepas pribadi harus punya minyak yang bisa membakar diri kita pribadi lepas So that pribadi. we know where we go. Supaya kita itu sampai kemana kita akan pergi. So do not be like the five foolish virgins. Jadi jangan seperti 5 gadis yang bodoh. Be prepared. Berjaga-jagalah. Draw close to Him. Berjalan dekat dengan Dia. You cannot find time to pray. You got to make time to pray. Saudara, kalau mencari waktu untuk berdoa susah, engkau harus mencari waktu. The devil will try to keep us so busy that we got no time to build our relationship with Him. Iblis akan berusaha membuat kita sangat sibuk supaya Anda dan saya tidak ada hubungan dengan And if we Tuhan. are not praying and reading the Bible and drawing closer to Him, what we are doing, we are slowly backsliding. Bagaimana ketika engkau dan saya tidak ada berdoa, tidak pernah baca Alkitab, itu akan menjadikan engkau semakin mundur. A Christian life is a battle. Saudara, hidup kekristenan itu adalah peperangan. And our battle is not against flesh and blood, it is against the principalities of darkness. Dan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara, melawan kuasa gelap. So we need to make a stand. Jadi kita harus bersiap-siaga. We need to discipline ourselves. Kita harus mendisiplin diri kita We sendiri. got to know if anything happens today, I go to be with my Savior. Kita harus yakin kalau apapun yang terjadi hari ini, maka kita harus bersama dengan penyelamat kita, Yesus Kristus. The next parable in Matthew chapter 25, Perumpamaan selanjutnya di Matius pasal yang ke-25. immediately after Jesus spoke about His soon coming, Dia berbicara mengenai kedatangannya, is the parable of the talents. yaitu sebuah perumpamaan tentang talenta. The master gave 5 talents to his servant, Ada seorang tuan yang memberikan 5 talenta kepada pelayannya, and to the second servant he gave 2 talents, dan 2 talenta kepada pelayan yang nomor 2, and to the third servant he gave 1 talent. dan pelayan nomor 3 diberikan 1 talenta. He gave them the talents according to their ability. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan talenta sesuai dengan kemampuan mereka. He knew the first servant can handle 5 talents. Karena tuannya tahu bahwa orang pertama itu boleh mampu menghandle talenta 5. And he gave them accordingly. Jadi tuannya memberikan sesuai dengan kemampuannya. And the third servant can only handle 1. Dan orang yang ketiga hanya bisa mampu menghandle 1 talenta. And after a long time he came back. Setelah beberapa masa tuannya kembali.
And he asked the first servant, what did you do to the talent I gave you? Kemudian tuannya bertanya kepada pelayan pertama, apa yang kau buat dengan talenta yang aku percayakan kepadamu? Said, Master, I put it to work and I got extra 5 talents. Dan pelayan pertama berkata, Tuan, aku sudah mengusahakan 5 talenta dan aku mendapat laba 5 talenta. Good, my faithful and trusted servant, you can keep the 5 talents. Dan tuannya berkata, engkau adalah hamba yang baik dan setia, simpanlah talenta itu. And he asked the servant with the 2 talents, what did you do to the 2 talents I gave you? Dan tuan itu bertanya kepada pelayan yang kedua, apa yang kau buat dengan 2 talenta yang aku beri? Say, Master, I too put it to work and I got extra 2 talents. Dan dia berkata, aku sudah mengusahakan dan aku menerima laba keuntungan 2 talenta. Say, good, my faithful and trusted servant, you can keep the 2 talents. Engkau adalah hamba yang baik dan setia, engkau simpanlah talenta itu. Then he asked the servant with the 1 talent, what did you do to the 1 talent I gave you? Dan ketika dia tanya kepada orang ketiga, engkau apa yang lakukan dengan 1 talenta yang ku sudah beri? Said, Master, I didn't do anything. Dan orang ketiga berkata, aku tidak buat apa-apa. I still got the talent you gave me. Aku masih simpan 1 talenta yang kau berikan kepadaku. You can have it back. Engkau boleh ambil lagi lah. And the master said, throw him out into utter darkness where there is gnashing of teeth. Dan tuannya berkata, lemparkan dia ke dalam tempat yang gelap dan ratap, penuh dengan ratap kertak gigi. Whether you like it or not, God has given each one of you talents and gifts. Anda suka atau tidak, setiap saudara memiliki setiap saudara talenta yang Tuhan beri. So that you will bear fruit for Him. Supaya Anda berbuah untuk Tuhan. What are the gifts? What are the talents? Apakah talenta atau karunia itu? Can we read Romans chapter 4? Romans chapter 12 verses 4 to 8. Kita akan buka bersama dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Roma 12 ayat yang ke-4. 4 to 8. Kita akan baca ayat 4 hingga ayat 8. Iris? Okay. Or maybe what you can do, Okay, read 4 to 8. Oke. Saudara, kita akan baca Roma 12 ayat 4 hingga yang ke-8. Saudara perhatikan. Firman Tuhan berkata, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. So in verse 5 it says, so in Christ we who are many form one body. Khusus ayat kelima dikatakan, demikian juga walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. We are a body of Christ. Saudara, kita satu tubuh dalam Kristus. The church is a body of Christ. Gereja adalah satu tubuh dalam Kristus. And it says we have different gifts according to the grace given us. Dan di sini dikatakan bahwa masing-masing anggotanya dapat karunia sesuai dengan yang dianugerahkan kepada kita. And God has given each one of you different gifts. Dan setiap saudara itu sudah diberikan setiap saudara masing-masing karunia berbeza. So that He can use each one of you in the body of Christ, that is His church. Sehingga saudara akan menggunakannya untuk tujuan satu, tubuh Kristus. Pastor Chu and Pastor Betty, they are your shepherds. Pastor Chu dan Pastor Betty adalah gembala saudara. Called and ordained by God. Mereka dipanggil oleh Tuhan. You are the sheep. Anda adalah domba-dombanya. They are your shepherd. Mereka adalah gembalanya. But the Lord has given each one of you gifts. Tetapi Tuhan sudah memberikan setiap saudara itu karunia. So that together with the shepherd overseeing you, you will build His church. Supaya bersama dengan gembala, kita akan membangun gereja. And it says to some, He has given
the gift of prophesying, to some serving, and many of you are serving here. Beberapa saudara mendapat karunia nubuat, beberapa saudara dapat karunia melayani. See, in verse 7 it says, or in verse 7, if it is serving, let him serve. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. If it is teaching, let him teach. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. If it is encouraging, let him encourage. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. Siapa yang membagi-bagi sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. If it is leadership, let him govern diligently. Siapa yang memberi pimpinan? Jadi ini sebenarnya dalam terjemahan bahasa Inggris dia lebih jelas ya saudara. Dikatakan kalau ada yang punya karunia memimpin, pemimpinlah dengan rajin. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Kalau ada orang yang punya karunia murah hati, lakukan dengan sukacita. You know, I was working in Singapore. I came back to Malaysia in 1986. Satu kali saudara dulu saya pernah bekerja di Singapura dan saya kembali ke Malaysia. I didn't have a job. Sekitar tahun 96 saya tak ada kerja. So a friend said, Edwin, in Singapore you were doing law books. Can you come and help me? Jadi di Singapura ada namanya buku untuk lawyer ya. Bagaimana engkau bisa menolong kami lah? So I helped him. Jadi saya menolong. I got 400 ringgit a month. Jadi saya punya 400 ringgit setiap bulan. Not even enough for myself. Jadi tidak cukup untuk diri saya sendiri, And tidak I was a cukup. new Christian, just a 1-month-old Christian. Hari itu saya hanya seorang Kristen yang baru terima Yesus 1 bulan. My brother who was a long-time Christian said, when you take your salary, you must give 10% to the Lord. Saya punya abang saya itu sudah lama Kristen. Jadi dia mengajari saya, ketika engkau terima gaji, engkau harus mengambil 10% dan engkau harus memberikannya kepada Tuhan. And it is called tithes. Dan itu namanya persepuluhan. I didn't know anything. Jadi saya tidak tahu apa-apa. I just obeyed my brother. Saya hanya taat saja kepada abang saya. Earning $400, I gave 40 ringgit to the church. Saya menerima 400, saya mengembalikan 40 ringgit ke gereja. And I have not stopped giving. Dan saya tidak pernah berhenti untuk memberi. And the Lord has never stopped providing. Dan Tuhan tidak pernah berhenti menyediakan. When you honor Him with your first fruit, with your tithes, He will honor you. Ketika saudara menghormati untuk memberi persepuluhan, maka Tuhan akan menghargai In saudara. Malachi chapter 3 verse 10, Di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10, say you rob God. engkau mencuri Tuhan. How do you rob God? Bagaimana engkau mencuri Tuhan? With your offering and your tithes. Dengan persembahan dan persepuluhanmu. How many of you do not want to rob God? Berapa banyak saudara Anda tidak mau mencuri Tuhan? Right? Freely as you receive, freely give. Anda harus menerima dengan sukacita dan Anda harus memberi dengan sukacita. Our God is not a debtor to anyone. Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang memaksa kepada setiap Even orang. if you have to move a chair for His sake, He will reward you. Bahkan ketika engkau sedang mengatur kursi pun Tuhan akan menghargai engkau. So just freely as you receive, freely give. Sebagaimana saudara mendapat dengan sukacita, memberilah dengan And sukacita. He will open doors and make ways for you. Maka Tuhan akan membuka pintu dan memberkati engkau. I have experienced it in my life. Saya sangat mengalami banyak dalam hidup saya. So here the Lord has given each one of you talents and Jadi di gifts. sini Tuhan berkata, Tuhan memberikan setiap saudara itu talenta. Shall we read 1 Corinthians chapter 12, Kita akan baca 1 Korintus pasal yang ke-12. 4 to 11. Kita akan baca di ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-11. Brother Chu. Saudara, kita akan perhatikan 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita akan baca ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang
Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amen. It says in verse 1, it says, now about spiritual gifts, brothers, I do not want you to be ignorant. Di ayat yang pertama, saudara perhatikan, dikatakan sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. So today, as you read the Bible, he's telling you, don't be ignorant, know the gifts that you have. Jadi di sini dikatakan kamu harus tahu dan kamu harus perlu tahu. All these are yours, I've given them to you. Jadi semuanya ini Tuhan berikan kepada saudara. There will come a time I'm going to ask you what you did to the gifts that I've given you. Akan ada sebuah masa di mana saya akan meminta pertanggungjawaban untuk apa karunia yang engkau sudah miliki. You know, you may be working in your company. Mungkin beberapa saudara kerja di salah satu kilang. And your colleague is going through problems. Dan saudara berjumpa dengan salah seorang kawan saudara sekerja di kilang. And you know, and the Holy Spirit has spoken to you, go and tell her that Jesus loves you. Dan engkau mendengar suara Roh Kudus untuk berbicara kepada dia tentang Yesus mengasihimu. No, Jesus want to patch back the relationship with your husband. Tuhan mau engkau membaharui hubunganmu dengan suamimu. But you do not want to. Tetapi engkau tidak mau. The Lord has given you the gift. He has spoken to you. All you have to do is go and speak. Karunia yang Tuhan sudah letakkan kepada saudara dan Roh Kudus mengajar saudara untuk pergi dan berkata. And pray for them. Dan berdoa untuk mereka. And He will open the doors. Maka Tuhan akan membuka pintu. I was eating in a coffee shop. Satu kali saya sedang makan di salah satu kedai kopi. The coffee shop was full of people. Jadi kedai itu banyak sekali orang. As I was eating my laksa, I saw the next table, a lady reading Daily Bread. Jadi hari itu ketika saya sedang makan laksa saya melihat ada seorang wanita di seberang saya sedang membaca buku renungan. And the Holy Spirit said, go and speak to her. Dan Roh Kudus berkata kepada saya untuk pergi dan berbicara dengan wanita itu. And I said, Lord, I cannot, she is a lady. What happened if I go and speak to her and she ignore me? All the people around will look at me. Jadi hari itu saya sempat juga untuk menolak karena saya berkata, Tuhan, saya itu lelaki dan dia wanita. Bagaimana kalau saya datang dan dia menolak saya? And I will be embarrassed. Dan saya jadi malu. So I was eating the laksa and looking at her and kind of arguing with God. Dan ketika saya sedang makan laksa saya sedang bergumul dengan apa yang menjadi suara Tuhan. But the moment I finish my laksa, when the Lord speaks to you, it stirs your spirit. Jadi ketika saya memang makan laksa, saya betul-betul berat dengan pergumulan saya dengan suara Roh Kudus. So I finished my laksa, I just went to a table, I said, hi, you are a Christian. I didn't ask her to wait for me to sit down. I pulled the chair and quickly sat down. Jadi hari itu saya memberanikan diri, selepas saya selesaikan makan laksa saya pergi duduk dengan cepat, saya membawa komunikasi dengan perempuan itu. And as I was talking to her, that lady is in so much trouble. Jadi ternyata ketika dalam pembicaraan kami, saya melihat bahwa wanita ini mengalami banyak masalah. And as she started speaking to me, her challenges, the Holy Spirit spoke to me and said, this is why I want you to speak to her.
Jadi kemudian di tengah perbincangan kami, dia mulai membuka dan men-sharekan kongsi masalah dia kepada saya seperti yang Roh Kudus bicara dalam hati Giving saya. her hope in a hopeless situation. Dan Roh Kudus mengingatkan buat saya, berikan harapan di tengah hidup yang tiada harapan. And leading that person to a church who could help. Dan dia, Roh Kudus ingatkan saya untuk memimpin wanita ini kepada gereja yang bisa membimbing dia. And I had so many experiences like that. Dan saya memiliki pengalaman cukup banyak mengenai hal-hal seperti ini. And the Lord wants to use each one of you. Dan Roh Kudus atau Tuhan kita juga mau memakai setiap saudara. The people out there, many of them, they have problems and issues. Ada ramai saudara, Tuhan sudah memberikan saudara Anda karunia dan talenta. And it operates as and when the Spirit wills. Maka Anda akan boleh aktifkan ketika Anda melakukan apa yang Roh Kudus pimpin. All you have to be is sensitive to the Spirit and obedient and go. Apa yang Roh Kudus mau, yaitu Anda harus taat kepada apa yang suara atau menjadi apa yang jadi suara Roh Kudus. In verse 4 it says there are different kinds of gifts but the same Spirit. Di ayat yang keempat 1 Korintus pasal yang ke-12 dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. There are different kinds of service but the same Lord. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. There are different kinds of working but the same God works all of them in all men. Ada berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. When the Lord speaks to you and wants to use you, He will be with you. Saudara, ketika Tuhan berbicara kepada engkau, Tuhan mau memakai engkau harus percaya bahwa Tuhan juga bersama dengan engkau. You're not just going alone. Jadi engkau tidak pergi sendiri. The Father, Son, and the Holy Spirit is with you. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus pergi juga bersama engkau. So go. Jadi saudara harus pergi. Use the gifts that are within you. Pakai karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Amin. Paul was in prison. Saudara, seorang yang bernama Rasul Paulus hari itu ada di penjara. Convicted of being a follower of Jesus Christ. Dia adalah seorang saksi Kristus. He lay cold in a Roman prison except for 1-2 visitors. Hari itu dia ada di penjara Roma. Dia diizinkan berjumpa beberapa pelawak. And very soon Paul knew that he was going to be executed. Dan setelah itu tidak lama Paulus sadar dia akan masuk dalam sebuah masa dianiaya. And he wrote his final thoughts, his final letter to his young spiritual son named Timothy. Jadi hari itu Paulus menulis surat terakhir karena dia tahu dia akan dianiaya kepada seorang gembala muda yang bernama Timotius. And he said, Timothy is a pastor looking after the church in Ephesus. Hari itu Timotius adalah seorang pastor muda yang melayani di gereja di Efesus. You can read it in the book of Timothy. Jadi Anda boleh baca di dalam kitab Timotius 1-2 Timotius. And in 2 Timothy chapter 1 verse 6, he says, Timothy, don't let people look down on you because you're young. Jadi hari itu ada salah satu nasihat Paulus kepada Timotius di 2 Timotius pasal yang pertama. Timotius, jangan anggap dirimu rendah ketika engkau muda. Always stand up for what is right. Engkau harus berani berdiri untuk apa yang benar. It's like a father advising his young spiritual son. Seperti seorang ayah yang sedang memberikan nasihat kepada anaknya. Take some wine for your stomach problem. Bahkan Paulus juga berkata, ambil sedikit anggur karena engkau memiliki masalah pencernaan. And then he said, Timothy, fan into flames the gifts that are within you. Dan hari itu Paulus juga berkata, berdirilah dan aktiflah karuniamu di mana engkau sudah diberi. Fan into flames the gifts that are within you. Jadi Timotius harus berdiri teguh. You're not given a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of sound mind. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan engkau roh ketakutan, tetapi roh yang tertib, roh keberanian. Today the Lord is telling you, fan into flames the gifts that are within you. Hari ini Tuhan mau berkata kepada saudara, engkau harus berdiri teguh. For you're not given a spirit of timidity, but of power, of love, and of sound mind. Karena Tuhan memberikan engkau kuasa, sebuah kuasa roh
yang memberikan engkau ketertiban, kasih. So go out there and bear much fruit for His glory. Oleh karena itu engkau harus keluar dan hasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. You know, ministry is not easy. Pelayanan saudara itu tidak mudah. Paul was a senior minister. Paulus adalah seorang pelayan yang senior. He went through a lot in ministry. Dia pergi dan melakukan banyak pelayanan. He was stoned. Dia itu pernah dilempar batu. 2 times he was given the whip, 39 times. Dia pernah dipukul, dicambuk. He was left to die. Dia pernah hampir mati. He was shipwrecked. Dia pernah mengalami yang namanya perahunya kandas. Why? Kenapa saudara? All for the sake of the gospel. Semua karena Injil Kristus. It is not easy. Memang bukan hal yang mudah. Paul knew about it. Paulus tahu itu. And in Colossians chapter 1 verses 28. Di dalam kitab Kolose 1 pasal yang ke-8. Paul said, we proclaim him. Okay, you read Colossians 1, 28, 29. Kolose 1 ayat yang ke-8 dikatakan, Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. 28. Oh sorry, 28. Ya. Oke, dikatakan dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. We proclaim him, admonishing and teaching everyone in all wisdom, that we may present everyone perfect in Christ Jesus. Then Paul said, we struggle and labor. And I was thinking, Paul, the greatest missionary, struggling and laboring. Jadi saudara, ketika saya merenungkan firman ini, karena Paulus sendiri adalah seorang pelayan yang luar biasa. Dia sendiri berkata bahwa di dalam sebuah pelayanan dia mengalami pergumulan yang hebat. Saya merenungkan bagaimana dengan saya. And then the answer came. Paul said, I labor and struggle with all his energy that so powerfully works in me. Akhirnya saya pun mendapat sebuah jawaban. Karena saya bergumul, saya tidak bergumul sendiri, tetapi karena Tuhan yang memberi kekuatan dan energi untuk bergumul. Know that greater is He who's in you than he that is in the world. Jadi dia sadar bahwa dia Allah lebih besar di dalam kita daripada kuasa di luar di dunia. Whatever you go through, His grace will be sufficient for you. Jadi apapun yang saudara hadapi, saudara anugerah dan kasih karunia lebih besar dalam hidupmu. Paul said in 2 Corinthians, he said, 3 times, 3 times he had, 3 times he had problems. Di dalam 2 Korintus, Paulus sendiri berkata 3 kali dia mengalami sebuah masalah. But hold on, now let me get to the right words. I think it's in 2 Corinthians. All right, 2 Corinthians chapter 12. 2 Korintus pasal yang ke-12 verse 8. ayat yang ke-8. Maybe you want to read? Saya akan baca, saudara perhatikan 2 Korintus 12 ayat yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Sorry, read to 10. Ayat yang until 10. 10. Oke, ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 3 times Paul had a thorn in the flesh. He had problems. 3 kali Paulus berseru karena supaya utusan iblis itu mundur And he daripadanya. pleaded with God to take it away.
Paulus meminta agar Tuhan mengambil utusan iblis itu mundur. But God said, my grace is sufficient for you. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. My power is made perfect in your weakness. Kuasaku menjadi sempurna di dalam kelemahanmu. So always know in your weakest moments, jadi dalam saat-saat kelemahan saudara, God has not abandoned you. Tuhan tidak pernah meninggalkan With saudara. all the problems that you're going through, Apa yang masalah saudara hadapi, God has not abandoned you. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Because His grace is sufficient for Karena you. kasih karunia-Nya cukup untukmu. And always remember, you got a great, big, wonderful God who's within you and who will never leave you nor forsake. Dan saudara jangan pernah lupa ada Allah yang besar yang senantiasa bersamamu dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau. So stir up the spirit within you. Jadi saudara bangkitkan roh iman dalam hidupmu. In whatever circumstances and situation you're in, stir up the spirit within you. Apapun masalah yang saudara hadapi, bangkitkan rohmu. So that you'll be the light and the salt where He has placed you. Sehingga engkau akan bisa menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan engkau berada. And I close with this last verse. Dan saya akan tutup dengan kata ini. In Revelation chapter 2, di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, God was speaking to the 7 churches at Asia Minor. Hari itu Tuhan berbicara kepada 7 gereja di Asia. And these 7 churches are the 7 dead churches in Turkey today. Jadi hari itu adalah sekarang 7 gereja yang hari itu besar hari ini di Turki. And what God spoke to the 7 churches in Asia Minor more than 2,000 years ago, apa yang Tuhan sedang bicara kepada 7 gereja di Asia 2000 tahun yang lalu, today I believe speak to all the churches in the world. Saya percaya hari ini juga berbicara kepada seluruh gereja-gereja di seluruh dunia. The message to the 7 churches in Asia Minor today speaks to all the churches in the world. Pesan firman Tuhan kepada 7 gereja di Asia itu juga berbicara kepada seluruh gereja di dunia. You can go back and read Revelation chapter 2 and 3. Anda boleh pulang ke rumah dan baca pasal yang kedua dan 3 dari kitab Wahyu. What the Lord is saying to the 7 churches. Apa yang Tuhan bicara kepada 7 gereja? I'm just going to share one message that the Lord gave to the church at Ephesus. Hari ini saya akan mengingatkan satu pesan Tuhan kepada salah satu gereja. Ephesus was the capital of Asia Minor. Salah satu yaitu gereja di Efesus. It was a port city. Hari itu Efesus adalah satu kota yang cukup besar. All over Europe people come to Ephesus. Seluruh orang-orang di Europe itu Eropa dia datang ke Efesus. People were very busy. Orang-orang di situ adalah orang yang sangat sibuk. The church was very busy. Gereja di situ juga gereja yang sibuk. They were doing their best. Mereka berusaha memberi yang terbaik. Trying to reach out to many people. Mereka coba menjangkau kepada cukup banyak orang. And God acknowledged it. Dan Tuhan mengenal mereka. God said, I've seen your hardship. Tuhan berkata, aku tahu semua kesusahanmu. I've seen your perseverance. Aku tahu semua ketekunanmu. But there is one thing I hold against you. Tetapi satu hal aku mencela engkau. You have forsaken your first love. Engkau meninggalkan kasih mula-mulamu. Come back. Kembalilah. And do the things that you used to do. Dan lakukanlah lagi seperti apa yang kau sudah lakukan. If not, I will remove the lampstand from you. Kalau tidak, aku akan menghindarkan engkau dari kaki dia. God was not talking to the people out there. Tuhan tidak hanya berbicara kepada orang-orang di luar sana. He was talking to His church. Tetapi Tuhan berbicara kepada gerejanya. He's talking to you and me. Tuhan berbicara kepada engkau dan saya. Yes, we can be so busy with ministry. Ya betul, saudara boleh begitu sibuk dalam pelayanan. Yes, we can be so busy with church work. Mungkin engkau sangat sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dalam pelayanan gereja. And then we forsake our relationship with Him. Tetapi kita meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan. We forsake our first love. Kita meninggalkan kasih mula-mula kita. God is more interested in what you do
that God is more interested that you have a deep relationship with Him than what you do for Him. Padahal Tuhan lebih tertarik kepada sebuah hubunganmu dengan Tuhan daripada semua kesibukanmu. And when the Lord spoke to me, dan Tuhan berbicara kepada saya, I'm so busy with my work, with my business and with ministry. Saya pribadi juga sangat sibuk dengan pekerjaan saya, bisnis saya, pelayanan. ICM is growing bigger and bigger with more countries. ICM pelayanan yang hari ini saya naungi itu semakin dibawa Tuhan ke berbagai negara. And this scripture in Revelation chapter 2 verse 2 came alive to me. Dan Wahyu ini pasal 2 ayat 2 itu sangat hidup kepada saya. Come back to that first love. Kembali kepada kasih mula-mula. Friends, we are in the last days. Saudara, kita hidup di hari yang terakhir. And God is calling His people to come back to that first love. Dan Tuhan sedang memanggil umatnya untuk kembali kepada kasih mula-mula. We need to search our hearts. Kita harus selidiki hati kita. Know where we are in our relationship with God. Kita harus sadar bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. And in these last days, put Him first. Dan di hari terakhir, jadikan Dia prioritas. Shall we pray? Mari kita berdoa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. And Lord, I pray that you'll continue to speak to us, Lord. Tuhan, lanjutkanlah berbicara kepada kami hari ini. That we will search our hearts and know where we are today in our relationship with you. Selidiki hati kami, Tuhan, bagaimanakah hubungan kami dengan Engkau. And that, Lord, we will purpose in our heart in these last moments of these last days to come back to that first love. Dan Tuhan, letakkan tujuan-Mu dalam hidup kami untuk kami kembali kepada kasih mula-mula kami. To do the things that we used to do. Untuk melakukan apa yang kami sudah kerjakan. To make time to build our relationship with you. Untuk membuat masa khusus membangun hubungan dengan Engkau. To let your love flow through us. Untuk mengizinkan kasih-Mu mengalir kepada kami. That through your love, oh Lord, we will reach out to the hurting and the lost. Dan melalui kasih itu maka kami boleh menjangkau kepada mereka yang tersesat dan terhilang. And in these last days we will bear much fruit for your glory. Dan di hari yang terakhir ini Tuhan, kami mau berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. And today, if any of you, dan hari ini saudara, jika ada di antara engkau, you're saying, Lord, I want to come back to that first love. dan engkau berkata, Tuhan, aku mau kembali kepada kasih mula-mulaku. I want to be sure of heaven in my heart. Aku mau pastikan hidupku tentang sorga. You could lift up your hands and put it down, and I want to pray for you. Saudara boleh angkat tanganmu dan turunkan, karena saya mau berdoa untuk engkau. Thank you for that hand. Terima kasih untuk tangan itu. Thank you for the hand at the Terima back. kasih untuk tangan yang di belakang, di Thank depan. you. Yes, I see many hands going out. Saya melihat cukup banyak tangan diangkat. These are precious moments. Ini adalah sebuah momen yang sangat spesial. This is between you and God. Hanya engkau dan Tuhan. Today you're telling, Lord, I need you. Hari ini engkau harus berkata, aku perlu engkau. I want more of you in my Aku mau engkau lebih lagi, Tuhan. I want to experience you. Aku mau mengalami engkau. I want fresh encounters with you. Aku mau mengalami pengalaman yang segar I bersamamu. just don't want to be another church goer. Aku tidak hanya mau seperti kebiasaan orang pergi ke gereja. I want you, Lord. Aku mau engkau, Tuhan. And if that is you, dan jika itu engkau, you can take a step and come to the altars. Mari berdiri dan maju di hadapan. Jesus is here. Tuhan Yesus ada di sini. He loves you. Dia mengasihi engkau. He wants to embrace you. Dia mau menunjukkan yang He spesial wants you to kepadamu. come back to that first love. Dia mau engkau kembali kepada kasih mula-mula. Will you take another step and come to the altars? Kiranya engkau boleh datang melangkah maju ke depan. And I want to pray for you. Dan saya mau berdoa untuk engkau. That the presence of God will come. Agar hadirat Tuhan ada di sini. That the love of God will consume you. Agar kasih Tuhan akan mengikat engkau. That you will have fresh encounters with Him. Supaya engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan That Tuhan. your life will be a sweet aroma to those who are in Christ and to those who are perishing. Sehingga engkau akan boleh menjadi terang kepada mereka
yang belum percaya. We praise you, Jesus. Kami memuji Engkau Tuhan. We praise you, Jesus. Kami memuji Engkau Tuhan. Kaulah Tuhanku. We praise you. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Yes, Lord. We want to come back to the heart of worship. Tuhan, kami mau kembali Tuhan, miliki hati menyembah To be in your very presence, oh Lord. di dalam hadirat-Mu Tuhan, To consume by your love. untuk menikmati cinta-Mu Tuhan. And Lord, I pray for all this at the altar before. Tuhan, hamba berdoa untuk mereka yang di depan. As we have taken one step, oh Lord Father, Ketika mereka berani mengambil langkah ke depan, to draw close to you, bawa mereka mendekat kepadamu to Tuhan, come back to that first love. agar mereka kembali kepada kasih mula-mula. Lord, I pray that you will do a new work. Tuhan, aku berdoa You will remove every obstacle, so Lord Father. agar mereka boleh menghadapi semua masalah yang mereka hadapi, That you will do a new work in their hearts and in their lives. sehingga Engkau melakukan pekerjaan yang baru dalam hidup mereka. Today they will experience you, oh Lord, in a new way. Hari ini mereka akan mengalami Engkau dengan pengalaman yang baru. Today, oh Lord, your love will consume them, oh Lord. Mereka akan menikmati kasih-Mu Tuhan. You will open doors and make ways for them, Engkau Lord. akan membuka pintu dalam hidup mereka. That today, oh Lord Father, Sehingga hari ini Tuhan, you will anoint them, oh Lord. Engkau akan urapi mereka. Anoint them, oh Lord. Urapi With mereka fire from heaven, oh Lord. dengan kuasa yang dari sorga. Today, oh Lord Father. Today, oh Lord. Hari ini Tuhan, Do that new work, oh God. Engkau lakukan pekerjaan yang That new baru. work, oh Lord Father. Pekerjaan yang baru. That they will rise up as eagles, oh Lord. Mereka akan bangkit seperti Raja Wali. That they will run and not be weary. Mereka berlari tapi tidak menjadi letih. They will walk and not faint, oh Lord. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Today, oh Lord, they will be so sensitive to your spirit. Hari oh ini Lord. mereka akan mulai sensitif dengan suara Roh Kudus. Oh yes, Lord Father. I pray, oh Lord, Saya berdoa ya Tuhan, that they will be a sweet aroma to those who are in Christ and to mereka those who akan are membawa keharuman kepada semua Just orang yang lift up perlu. your hands and talk to Him. Mari angkat tanganmu dan berbicara Just kepada lift Tuhan. up your hands and surrender to Mari Him. angkat tangan dan berserah kepada Tuhan. He's here for you. Dia ada di sini bersamamu. We praise you, Jesus.